Perkenalkan, nama saya Eva Sabrina, NIM 1902311000134 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi sendiri merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada negara tersebut. Fungsi sistem ekonomi secara umum ada 4, yaitu yang pertama, sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Kedua, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu keempat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Saya akan memaparkan tentang definisi dari pengertian sistem ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, C.W. Kurzman. Menurutnya sistem ialah seperangkat bagian-bagian yang dapat dikoordinasi untuk melaksanakan seperangkat tujuan. Yang kedua, menurut Jones M.C. Manama, menurutnya sistem ialah sebuah struktur yang konseptual yang telah tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan atau relasi yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk dapat mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif serta efisien. Ketiga, menurut L. James Avery, menurutnya sistem ekonomi ialah prosedur logis serta rasional untuk dapat merancang suatu rangkaian komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan maksud untuk berguna sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, apa saja sih macam-macam sistem ekonomi yang dipakai oleh banyak negara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia? Yang pertama yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana pemerintah atau negara menentukan sepenuhnya suatu kegiatan ekonomi menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ini dulu banyak dipakai di negara-negara komunis seperti Uni Soviet, negara Eropa Timur, Vietnam, dan Cina. Namun seiring bubarnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, hampir semua negara ini berpindah menjadi negara bersistem ekonomi campuran. Saat ini hanya tersisa Korea Utara yang memiliki sistem komando dengan tidak adanya kegiatan ekonomi dari pihak swasta di negara ini. Kedua, ada sistem ekonomi pasar liberal. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan produksi. Sistem ekonomi ini menentukan keseimbangan dengan cara mengandalkan kemampuan pada sistem harga, yaitu tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran yaitu suatu sistem ekonomi yang di suatu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga ikut campur dalam perekonomian sebagai stabilisator ekonomi dengan memberlakukan berbagai kebijakan. Selain sebagai stabilisator, peran pemerintah dalam sistem ini juga untuk mencegah terjadinya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau sekelompok swasta, serta untuk membantu golongan ekonomi yang lemah. Setelah saya menjelaskan jenis-jenis perekonomian di dunia tersebut, tahukah kamu perekonomian mana yang ada di Indonesia? Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi ekstensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Negara dapat membuat kebijakan mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi produksi strategi tersebut. Jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja jatuh pada tangan yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan tersebut sulit terwujudkan. Ekonomi di Indonesia kini banyak ditopang oleh industri dan perdagangan dengan
fokus mayoritas di sektor ekspor. Mungkin ini disebabkan pula sekarang Indonesia didorong untuk memasuki industri 4.1 dan banyak wirausaha yang bermunculan. Seperti yang saya jelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi suatu negara yang menerapkan nilai-nilai dan norma Pancasila sebagai sumber referensi kegiatan dan kebijakan ekonomi. Artinya, ada 5 sumber nilai dalam sistem ekonomi Pancasila. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu sistem ketuhanan, artinya sistem ekonomi berjalan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika. Kedua, ada nilai kemanusiaan, artinya sistem ekonomi mengedepankan prinsip humanis dan tidak eksploitatif. Ketiga, ada nilai persatuan, artinya kegiatan ekonomi dilakukan bersama-sama dengan mengedepankan asas kekeluargaan. 4, ada nilai musyawarah atau demokrasi, artinya prinsip ekonomi selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Dan yang terakhir yaitu kelima, ada nilai keadilan, artinya pengolahan sumber daya ekonomi digunakan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat tersebut. Pasar nyata tradisional seperti yang baru saya lakukan, transaksinya itu merupakan pasar yang dimana penjual dan pembeli bertemu muka secara langsung. Transaksi yang dilakukan berlangsung secara tatap muka. Dengan begitu, maka kesalahan saat kita membeli, bertanya, dan membeli sesuatu tidak akan terjadi. Ini dikarenakan pembeli yang dilakukan secara langsung membuat kita bisa memilih dengan jeli barang yang akan kita inginkan. Dan pada pasar ini juga masih sering terjadi tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Pembeli bisa melihat dan menimbang bahan yang akan dia beli secara langsung. Maka dari itu saat terjadi kesalahan, sejatinya kita juga memiliki tanggung jawab atas hal itu karena pembelian dilakukan secara langsung. Tapi kekurangannya dari pasar ini yaitu kurang praktis. Kita sebagai pembeli harus jauh-jauh pergi ke tempat penjual untuk bertransaksi dan melakukan pembayaran cash. Sekarang saya berada di salah satu Alfamart. Alfamart ini merupakan salah satu contoh pasar modern. Pasar nyata modern ini adalah pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah swasta dan koperasi yang dikelola secara modern. Pada umumnya pasar menjual barang suatu kebutuhan sehari-hari seperti persediaan bahan makanan, beras, telur, snack-snack, minuman, sampai perlengkapan mandi dan barang-barang lain yang sifatnya tahan lama. Modal usaha yang dikelola oleh pedagang jumlahnya sangat besar. Kenyamanan berbelanja bagi pembeli sangat diutamakan pada Alfamart ini. Biasanya pembeli bisa memilih barang secara langsung dan melayani diri sendiri sesuai keinginan barang yang akan dibelinya. Biasanya penjual memasang label harga pada setiap barang-barang yang mereka jual. Seperti ini, minuman, dan barang-barang lainnya. Alfamart sering menghadirkan program promo menarik yang menjadikan kesempatan bagi pelanggannya untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif murah. Selain menyediakan kebutuhan sehari-hari, Alfamart juga melayani seperti pembayaran listrik, air, TV berlangganan, asuransi kendaraan, tiket transportasi, melakukan pembayaran pulsa, game voucher, dan lain sebagainya. Nah, saat ini saya berada di pasar
pasar grosir. Pasar grosir sendiri merupakan sebuah tempat atau usaha perdagangan yang menjual barang dalam rantai besar, misalnya itu lusinan, kodian, satu dos, satu karton, dan lain-lain. Pasar grosiran dimiliki oleh pedagang besar dan pembelinya pedagang eceran. Biasanya grosiran di daerah saya bangunannya berbentuk ruko yang bisa dijadikan tempat tinggal oleh pemiliknya atau penyewa. Keberadaannya juga sangat strategis yang terletak di pinggir jalan. Nah, sangat strategis bukan? Nah, sekarang saya akan menuju tempat pembayaran. Tempat pembayarannya dilakukan secara tatap muka dan secara langsung memakai uang cash. Nah, berdasarkan 3 jenis pasar yang telah kita telusuri, setiap pasar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang jelas bagi masyarakat modern, pasar nyata tradisional, pasar nyata supermarket, dan grosiran tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Pasar modern biasanya menjadi tempat yang membeli kebutuhan sehari-hari yang nyaman. Sementara pasar tradisional dan pasar grosiran bisa dipilih untuk membeli barang dalam jumlah yang besar dengan harga yang sangat terjangkau. Sekian perjalanan kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.